Di hari ulang tahunnya yang ke-28, Rea duduk sendirian di kursi roda di teras rumah mewah keluarganya di kawasan Pondok Indah, Jakarta. Tak ada kue, tak ada ucapan selamat, hanya kesunyian yang menusuk karena keluarganya yang kaya raya itu sibuk dengan rapat merger perusahaan properti dan seolah melupakan dia yang lumpuh setelah kecelakaan 2 tahun lalu. Rea menatap ponselnya yang tak berdering, hati kecilnya bertanya apakah kehidupan ini masih layak diperjuangkan, apakah seorang pria yang mencintai pria lain seperti dirinya pantas mendapat tempat di keluarga tradisional ini. Tiba-tiba bel pintu berbunyi lembut, dan seorang pria tinggi berusia sekitar 30 tahun masuk bersama seorang anak laki-laki kecil berusia 5 tahun. Membawa sebuah tas besar berisi peralatan isioterapi serta sebuah kue sederhana dengan lilin menyala. Selamat ulang tahun, Rea. Aku Budi, isioterapis baru yang dikirim rumah sakit swasta. Dan ini anakku, Rian. Kami dengar hari ini spesial, jadi kami bawa sedikit kejutan, kata pria itu dengan suara hangat yang langsung membuat Rea terkejut sekaligus merasa ada yang berbeda. Budi tersenyum lebar, mata hitamnya penuh kebaikan, sementara Rian kecil langsung mendekat dan menyodorkan kue itu. Papa bilang Om Rea butuh teman hari ini, ujar bocah itu polos. Rea merasa dadanya sesak, bukan karena sedih lagi, tapi karena ada kehangatan yang lama tak ia rasakan. Keluarganya, ayah dan ibu yang sibuk dengan bisnis, serta kakak-kakaknya yang selalu menjauhi karena tahu rahasianya sebagai pria gay, tak pernah peduli. Kecelakaan itu terjadi setelah Rea berusaha kabur dari tekanan mereka, mobilnya menabrak pembatas jalan tol saat hujan deras. Sejak itu, kursi roda menjadi teman setianya, dan keluarga semakin menjauh, menganggapnya beban yang tak berguna bagi nama besar perusahaan. Budi mulai bekerja hari itu juga, tangannya yang kuat tapi lembut memijat kaki Rea yang tak berasa, sambil bercerita ringan tentang kehidupannya sebagai ayah tunggal setelah istrinya meninggal 3 tahun lalu karena penyakit. Aku harus kuat untuk Rian, katanya sambil tersenyum. Rea mendengar cerita itu dan merasa ada ikatan tak terlihat. Malam itu, setelah Budi dan Rian pulang, Rea untuk pertama kalinya tidur dengan senyum kecil di bibirnya. Namun besok pagi, saat keluarga akhirnya ingat dan menelepon sekadarnya, ayahnya langsung memperingatkan jangan dekat-dekat dengan orang luar, Rea. Mereka hanya mau uang kita. Rea merasa marah, tapi juga ada harapan baru dari pertemuan kemarin. Hari-hari berikutnya, Budi datang setiap pagi. Mereka berbicara panjang tentang mimpi, tentang Jakarta yang sibuk, tentang bagaimana menjadi pria di tengah masyarakat yang masih memandang rendah orang seperti mereka. Rea mulai menceritakan rahasianya, bagaimana ia mencintai seorang teman kuliah dulu tapi harus menyembunyikannya. Budi mendengarkan tanpa menghakimi, malah berbagi bahwa ia juga pernah merasakan hal yang sama sebelum menikah karena tekanan keluarga. Rian kecil sering bermain di lantai, membuat suasana rumah yang dingin itu jadi hidup. Rea merasa tubuhnya perlahan bergerak lebih baik, bukan karena isioterapi saja, tapi karena ada seseorang yang melihatnya sebagai manusia utuh, bukan pewaris cacat. Namun, kedamaian itu tak bertahan lama. Kakak laki-laki Rea, Andi Senior, tiba-tiba datang ke rumah dan melihat Budi sedang membantu Rea berlatih berdiri dengan penyangga. Siapa dia? Jangan-jangan dia memanatkanmu, bentak kakaknya. Rea membela Budi, tapi hatinya gelisah. Malam itu ia tak bisa tidur, memikirkan apakah cinta yang mulai tumbuh ini akan membawa masalah baru. Budi menelepon, suaranya tenang, kita bisa hadapi bersama, Rea. Aku di sini bukan karena uang, tapi karena aku melihat diriku dulu di matamu.
Kata-kata itu membuat Rea menangis pelan untuk pertama kalinya setelah 2 tahun. Ia mulai sadar bahwa hidupnya tak berakhir di kursi roda ini. Pagi berikutnya, Rian datang dengan gambar yang ia buat sendiri, gambar 2 pria dan seorang anak kecil sedang tertawa di taman. "Ini kita, Om Rea," katanya. Rea memeluk bocah itu erat, merasa seperti mendapat keluarga baru. Budi hanya tersenyum dari kejauhan, tapi tatapannya penuh arti. Rea tahu sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, sesuatu yang mungkin mengubah segalanya. Seminggu berlalu dan hubungan antara Rea dan Budi semakin dekat. Setiap sesi terapi kini diselingi obrolan panjang tentang masa lalu. Budi menceritakan bagaimana ia dulu meninggalkan kampung halamannya di Bandung karena takut keluarganya tahu ia menyukai pria, lalu menikah demi menyenangkan orang tua. "Istriku tahu rahasiaku, tapi ia tetap mencintaiku. Saat ia pergi, aku janji akan hidup jujur untuk Rian," katanya sambil membantu Rea berpindah ke kursi roda di taman belakang. Rea mendengarkan sambil memandang langit Jakarta yang biru cerah, merasa hatinya terbuka. Ia sendiri tak pernah berani terbuka sepenuhnya, takut kehilangan warisan perusahaan yang menjadi satu-satunya ikatan dengan keluarga. Suatu sore saat hujan deras mengguyur ibu kota, Budi terjebak di rumah Rea. Mereka duduk di ruang keluarga, Rian tertidur di sofa. "Kau tak perlu takut lagi, Rea. Aku di sini karena aku peduli," kata Budi sambil memegang tangan Rea. Sentuhan itu hangat, penuh pengertian, bukan kasihan. Rea merasa air matanya mengalir lagi, tapi kali ini karena bahagia. Mereka berbicara sampai larut, tentang mimpi membuka klinik isioterapi kecil, tentang Rian yang butuh ayah yang bahagia. Rea mulai membayangkan hidup di luar bayang-bayang keluarga besarnya. Namun, pagi berikutnya, ibu Rea pulang dari perjalanan bisnis dan langsung curiga melihat Budi yang masih ada di rumah. "Siapa pria ini? Kau tak boleh bawa orang sembarangan ke rumah kita," bentaknya. Rea mencoba menjelaskan bahwa Budi adalah isioterapis resmi, tapi ibunya tak percaya. "Kau sudah cukup merepotkan dengan kondisimu. Jangan tambah masalah dengan hubungan aneh." Kata-kata itu menusuk Rea seperti pisau. Ia merasa kecil lagi, seperti anak kecil yang tak pernah diterima. Budi yang mendengar dari dapur hanya diam, tapi matanya penuh dukungan saat ia pamit pulang. Rea menghabiskan malam itu sendirian, memikirkan masa kecilnya di mana ia selalu merasa berbeda, di mana cinta pertamanya harus disembunyikan karena takut dicap aib keluarga. Ia menelepon Budi, "Makan keluargaku. Mereka tak mengerti." Budi menjawab tenang, "Kita tak perlu minta maaf untuk siapa kita. Besok aku datang lagi dengan Rian. Kita buat hari yang lebih baik." Keesokan harinya, Budi datang dengan membawa makanan khas Sunda kesukaan Rea, dan Rian membawa mainan baru. Mereka bermain di taman, tertawa bersama, dan untuk sesaat Rea lupa akan tekanan keluarga. Tapi konflik tak berhenti. Kakak perempuan Rea, yang baru pulang dari Singapura, melihat foto Budi dan Rian di ponsel Rea. "Kau gay lagi. Setelah kecelakaan itu kau tak belajar. Ayah akan marah besar kalau tahu kau dekat dengan pria seperti ini." Rea merasa dunia runtuh. Ia mengurung diri di kamar, menolak makan. Budi datang keesokan paginya dan menemukan Rea dalam keadaan lemah. "Kau tak sendirian lagi," kata Budi sambil memeluknya pelan, tak peduli risiko. Pelukan itu membuat Rea merasa aman untuk pertama kalinya. Ia mulai bercerita tentang mimpi masa kecilnya ingin menjadi arsitek, bukan pewaris paksa.
Budi mendengarkan dan berjanji akan membantu Rea bangkit, bukan hanya isik tapi juga hati. Hari demi hari, Rea mulai berani keluar rumah dengan Budi dan Rian. Mereka jalan-jalan di Mall Senayan, makan es krim, dan Rian memanggil Rea Om Papa kedua. Kata itu membuat Rea tersenyum lebar. Namun di balik kebahagiaan itu, ia tahu badai sedang mendekat. Ayahnya mengirim pesan singkat, besok rapat keluarga. Jangan bawa orang asing. Rea merasa ketakutan, tapi tatapan Budi memberinya kekuatan. Kita hadapi bersama, kata Budi. Malam itu, Rea tidur dengan mimpi indah tentang masa depan di mana ia tak lagi takut menjadi dirinya sendiri. Rapat keluarga berlangsung tegang di ruang makan besar rumah Pondok Indah. Ayah Rea duduk di ujung meja, wajahnya keras seperti batu. Kau pewaris perusahaan ini, Rea. Jangan rusak nama baik dengan tingkah anehmu. Kakak-kakaknya mengangguk setuju, sementara ibunya hanya menunduk. Rea mencoba bicara tentang isioterapi yang membantunya, tapi ayahnya memotong isioterapis itu. Aku sudah cek. Dia ayah tunggal dengan masa lalu rumit. Jauhi dia sebelum aku pecat dia dari rumah sakit. Rea merasa darahnya mendidih. Untuk pertama kalinya ia berani berdiri, meski dengan penyangga, aku bukan anak kecil lagi, ayah. Aku mencintai siapa yang aku cintai. Ruangan hening sejenak, lalu ayahnya tertawa sinis, cinta. Kau lumpuh dan gai. Itu bukan cinta, itu beban. Rea pulang ke kamar dengan hati hancur. Ia menelepon Budi, suaranya bergetar, mereka tahu tentang kita. Budi datang malam itu juga, membawa Rian yang tertidur di mobil. Mereka duduk di teras, Budi memegang tangan Rea erat. Aku tak akan pergi. Rian juga sayang kamu. Mereka berbicara lama tentang masa depan, tentang mungkin pindah ke rumah kecil di pinggiran Jakarta, jauh dari kemewahan yang menyakitkan. Rea merasa ada kekuatan baru dalam dirinya. Keesokan harinya, Budi membawa Rea ke taman kota untuk latihan. Rian berlari riang di rumput, sementara Rea berusaha berdiri lebih lama. Lihat, Om, Rea bisa, seru Rian. Momen itu membuat Rea menangis bahagia. Tapi sore harinya, kakak laki-lakinya datang ke rumah dan mengancam Budi langsung, pergi dari sini atau aku laporkan ke polisi soal hubungan kalian. Indonesia tak suka orang seperti kalian. Budi tetap tenang, aku di sini karena cinta, bukan karena takut. Rea berdiri di antara mereka, kalau kau usir dia, aku ikut pergi. Kakaknya pergi dengan marah, tapi Rea tahu ini baru awal. Malam itu, Rea dan Budi berbagi cerita lebih dalam. Budi mengaku bahwa dulu ia pernah bertemu Rea di sebuah acara kampus, dan sejak saat itu ia tak bisa lupa. Aku pergi karena takut, tapi sekarang aku kembali untukmu. Rea merasa dunia berputar. Mereka berjanji akan saling jaga, meski masyarakat sekitar mulai bergosip. Tetangga elite mulai berbisik saat melihat mereka bertiga jalan bersama. Rea merasa tertekan, tapi cinta Budi membuatnya kuat. Suatu hari, Rea memutuskan mengunjungi kantor perusahaan untuk pertama kalinya setelah kecelakaan. Dengan Budi di sisinya, ia masuk ke ruang rapat dengan kursi roda. Karyawan memandang aneh, tapi Rea bicara tegas tentang ide-ide barunya untuk perusahaan yang lebih manusiawi. Ayahnya marah besar di luar, tapi Rea tak peduli lagi. Pulang malam, ia memeluk Budi dan Rian, kalian keluargaku sekarang. Namun, pengkhianatan datang dari dalam. Sekretaris ayahnya mengirim email rahasia yang menunjukkan rencana keluarga untuk memindahkan warisan ke kakak Rea. Rea merasa dikhianati total. Budi memeluknya, kita lawan dengan cara kita.
Krisis meledak saat ayah Rea memanggil notaris ke rumah untuk mengubah surat wasiat. Rea mendengar semuanya dari pintu, hatinya hancur. Dia tak layak lagi jadi pewaris, kata ayahnya dingin. Rea masuk ke ruangan dengan kursi roda, suaranya tegas, kalau begitu aku tak butuh warisan ini. Aku punya keluarga sendiri. Semua mata tertuju padanya. Kakak-kakaknya terkejut, ibunya menangis. Rea keluar rumah itu malam harinya, Budi menunggu di mobil dengan Rian. Mereka menginap di apartemen kecil Budi di kawasan Kemang, jauh dari kemewahan. Di apartemen itu, Rea belajar hidup sederhana. Ia membantu Budi mengurus Rian, memasak bersama, dan latihan isioterapi setiap pagi. Kau kuat, Rea, kata Budi setiap hari. Rea merasa tubuhnya semakin baik, bahkan mulai bisa berjalan dengan kruk pendek. Rian memanggilnya Papa Reat sekarang, dan kata itu seperti obat penyembuh. Namun tekanan masyarakat tak berhenti. Berita gosip tentang The Pewaris Gay yang kabur dengan ayah tunggal dimulai beredar di media sosial. Teman lama Rea menelepon, sebagian menghina, sebagian mendukung. Rea merasa dunia menentangnya. Budi mengorbankan pekerjaannya di rumah sakit untuk fokus mendampingi Rea. Aku tak butuh uang besar. Aku butuh kamu, katanya suatu malam saat mereka duduk di balkon kecil. Mereka berbagi ciuman pertama yang lembut, penuh kasih, bukan nafsu. Rea merasa hidupnya lengkap. Tapi pengkhianatan datang lagi. Kakak Rea datang ke apartemen, memohon Rea kembali demi perusahaan yang hampir bangkrut karena skandal. Kami butuh kau, Rea. Lupakan pria itu. Rea menolak, aku sudah punya keluarga yang mencintaiku apa adanya. Kakaknya pergi dengan marah, tapi meninggalkan ancaman hukum soal hak waris. Rea jatuh sakit karena stres, demam tinggi selama 3 hari. Budi merawatnya siang malam, Rian kecil duduk di samping tempat tidur sambil menggambar. Saat Rea sadar, ia melihat Budi yang lelah tapi tersenyum. Aku tak akan pernah meninggalkanmu, kata Budi. Momen itu membuat Rea sadar bahwa cinta sejati tak memandang status atau kondisi fisik. Ia memutuskan untuk melawan, menelepon pengacara untuk mempertahankan haknya sebagai pewaris, bukan demi uang, tapi demi membuktikan bahwa orang seperti dia pantas dihargai. Proses hukum dimulai, koran-koran mulai memberitakan cerita mereka. Masyarakat terpecah, ada yang mendukung kisah cinta mereka, ada yang menghujat. Rea dan Budi menghadapi demonstrasi kecil di depan apartemen, tapi mereka tak kuat. Rian bertanya polos, Papa, kenapa orang marah kita bahagia? Rea menjawab sambil memeluk anak itu, karena mereka belum mengerti bahwa cinta tak punya batas. Budi menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Rea tahu ini ujian terbesar. Pengadilan berlangsung berbulan-bulan. Rea harus menghadapi keluarganya di ruang sidang, duduk di kursi roda dengan Budi di sampingnya. Pengacara keluarga menyerang habis-habisan, menyebut Rea tak layak karena gaya hidupnya. Rea berdiri dengan kruk, suaranya mantap, aku lumpuh, tapi hatiku utuh. Aku gay, tapi aku tetap anak ayah. Hakim mendengarkan dan untuk pertama kalinya ayah Rea terlihat goyah. Di luar sidang, ibu Rea mendekati Rea diam-diam, makan kami, nak. Kami takut kehilangan muka di masyarakat. Rea memeluk ibunya, air mata mengalir. Budi tetap setia, bekerja paruh waktu di klinik kecil sambil merawat Rian dan Rea. Suatu malam, saat Rea hampir menyerah karena tekanan media, Budi mengajaknya ke pantai Ancol. Mereka duduk di pasir, Rian bermain air. Apapun hasilnya, kita punya satu sama lain, kata Budi.
Rea memandang laut lebar, merasa damai. Keesokan harinya, berita baik datang. Hakim memutuskan Rea tetap pewaris sebagian, dengan syarat ia kelola perusahaan dengan cara lebih manusiawi. Keluarga akhirnya menerima, meski dengan berat hati. Rea memutuskan untuk membuka cabang perusahaan baru yang fokus pada aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, dan mengajak Budi ikut serta sebagai konsultan. Mereka pindah ke rumah baru di pinggiran Jakarta, rumah sederhana dengan taman untuk Rian. Rea mulai berjalan tanpa kruk sepenuhnya berkat cinta dan usaha. Tapi ada satu konflik terakhir. Mantan teman Budi dari masa lalu muncul, mencoba memisahkan mereka dengan itnah bahwa Budi hanya mencari uang. Rea hampir percaya, tapi Rian kecil yang tak sengaja mendengar berkata, "Papa Budi cinta Om Rea beneran." Rea sadar, itu hanya ujian. Ia memakan dan memeluk Budi erat. Masyarakat Jakarta mulai berubah perlahan. Cerita mereka menginspirasi banyak orang lain untuk berani. Rea dan Budi mendirikan yayasan kecil untuk dukungan keluarga dengan anggota LB. Rian tumbuh bahagia dengan dua papa. Rea sering memandang oto lama dirinya yang kesepian di kursi roda, dan bersyukur. Namun di balik kebahagiaan, ia masih merasakan luka lama dari keluarga. Suatu hari, ayah Rea datang berkunjung ke rumah baru mereka, membawa kue ulang tahun terlambat. "Aku bangga padamu, Nak," katanya pelan. Rea memeluk ayahnya, air mata bahagia. Hidup Rea kini penuh warna. Perusahaan berkembang dengan program inklusi yang ia pimpin. Budi membuka klinik isioterapi sendiri, dan Rian bersekolah dengan bangga menceritakan tentang dua papanya. Mereka sering jalan-jalan ke gunung di puncak, menikmati udara segar jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Rea sudah bisa berjalan normal, meski kadang masih lelah. Ia sering memandang Budi yang sedang bermain dengan Rian dan merasa syukur atas takdir yang berubah. Tapi perjalanan tak selalu mulus. Suatu hari, ada demonstrasi besar di Jakarta menentang hak LGBTI, dan nama mereka disebut di berita. Rea merasa takut lagi, tapi Budi memeluknya, "Kita sudah lewati yang lebih berat." Mereka memilih diam dan fokus pada keluarga kecil mereka. Rian bertanya tentang cinta, dan Rea menjelaskan bahwa cinta adalah saat seseorang melihatmu apa adanya. Budi tersenyum mendengar itu. Akhirnya, di hari ulang tahun Rea yang ke-30, keluarga besarnya datang berkunjung lengkap. Ayahnya memeluk Budi untuk pertama kalinya, "Terima kasih sudah menjaga anakku." Ibu Rea menangis bahagia melihat cucu Rian. Rea berdiri di tengah mereka semua, merasa lengkap. Malam itu, saat hanya berdua dengan Budi di teras, Rea berbisik, "Kau mengubah segalanya." Budi mencium keningnya, "Kita saling mengubah." Rea kini menjadi pembicara di seminar tentang disabilitas dan identitas di Indonesia. Ia sering bercerita tentang bagaimana satu orang yang muncul di hari terburuknya mengubah hidupnya selamanya. Rian tumbuh menjadi anak yang toleran dan penuh kasih. Keluarga mereka menjadi contoh bahwa cinta tak mengenal batas gender atau kondisi fisik. Rea sering memandang langit malam Jakarta dan tersenyum, tahu bahwa perjuangan masih panjang, tapi ia tak lagi sendirian. Apakah cinta seorang ayah tunggal benar-benar dapat mengubah takdir seorang pewaris yang terlupakan, atau itu hanya ilusi semata? Benar atau salah?